tes. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Ada sukacita? Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan, mengucap syukur karena begitu besar kasih Setiamu menyertai kami sepanjang hidup kami sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau saja yang layak terima pujian dan sembah, karena Engkaulah yang agung, Engkaulah yang mulia, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Kami percaya, kami mengakui bahwa Engkau telah datang di dunia ini menjadi terang dan menjadi penebus setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Dan juga Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Berkati pelayanan kami Bapa, ibadah kami pada pagi ini dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah kami. Engkau campur tangan Bapa, Engkau berkati semua pelayan dari belakang hingga ke depan Bapa, Engkau berkati. Berkati kami semua yang melayani-Mu Bapa. Biarpun pemain musik, singer, LCD Tuhan, Engkau campur tangan. Biarlah kami sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Berikan kami kesatuan hati untuk melayani-Mu dengan sungguh ya Bapa. Ya Bapa surga, berkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, tibakan di tempat ini Bapa. Biarlah kami sama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya kasih-Mu yang bisa ya Tuhan melindungi dan memperkuatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau saja yang layak terima pujian dan syukur Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau sangat baik, Engkau sangat setia kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulailah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Kuduskan, sucikan roh kami Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bergembira dan sambut Raja kita karena Dia telah lahir di dunia ini dan kita bersyukur. Berterima kasih kepadanya. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah semua bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, hai dunia, Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa, janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja, Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masmurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Kita mulai dari atas lagi. Saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Mari kita bergembira saudara, sambut Raja kita. Dia telah lahir di dunia ini menjadi penebus, menjadi juru selamat kita, menjadi Raja di atas segala raja.
menetap. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dialah Raja. Dialah Raja semesta, amin. Besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Dialah Raja. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Haleluya. Masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, 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 besar anugerahnya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus segalanya buat kita, saudara. Amin. Kaulah Bapa yang mengasihi kami. Begitu Engkau baik. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya Bapa. Kaulah yang kupandang. Mari kita pandang Dia, saudara, karena begitu mengasihi kita. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita ulang dari atas, saudara. Kaulah segalanya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Mari kita angkat tangan kita, saudara.
kemuliaan bagi Tuhan kita karena Dia adalah Bapa dan Raja kita. Amin. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah yang mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari kita angkat tangan kita saudara, sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita sembah Dia saudara, angkat suara kita kepadanya. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami Yesus. Engkau saja yang layak disembah, Engkau saja yang layak dipuji. Mulialah nama-Mu Yesus, agunglah nama-Mu Bapa. Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penebus kami Yesus. Engkaulah perisai hidup kami, gunung batu kami Yesus, kota benteng kami. Engkaulah kekuatan mazmur kami Yesus, sumber jawaban hidup kami, sumber pengharapan kami Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita mulai dari atas saudara. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Kau yang termulia di bumi
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari kita naikkan selamat hari Natal dan Tahun Baru saudara. Karena lagi 3 hari ya kita memasukinya. Dan kita naikkan pujian ini dan kita bersalam-salamanya. Berjabat tangan, kalau boleh berpeluk-pelukan kalau bisa. Suami istri lah, kawan. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat tahun baru. Salam bagimu. Bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Wish you. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Amin. Ada sukacita, ada happy. Amin. Persilakan duduk. Ada sesiapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan di Natal ini? Ada, dipersilakan maju depan. Tak ada ya? Ya kita bersyukur dan berterima kasih karena Natal kita sudah lepas dan kita masih dalam Natal. Dan kita bersyukur dan kita ucapkan terima kasih kepada Yesus karena semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Dan juga kita berdoa supaya kita bisa memasuki tahun 2025. Amin. Semua sehat dan semua diberkati. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Firman jadi manusia. Yesus telah datang di dunia ini menjadi manusia, dia adalah firman. Haleluya. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia.
Firman jadi manusia. Amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Ya Bapa. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita ulang dari atas lagi. Firman jadi manusia. Saya persilakan hambanya. Jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Satu-satunya Allah yang patut Ku ditinggikan. akui Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. bagi. Hanya Engkau Yesus yang begitu mengasihi kami. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Lagi jalan. katakan Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap Jalan. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkau layak terima pujian. Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami. Terpujilah namamu Tuhan. Adillah Engkau di tengah-tengah kami. Walaupun kami hanya seberapa Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menutup tahun ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur,
yang tidak berbelah bagi Engkau Tuhan. Bagimulah segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Bilang dulu kiri kananmu, selamat hari Natal. Ya, haleluya. Biasanya kalau habis merayakan Natal, justru gereja penuh. Itu berlaku di Indonesia, tidak berlaku di Malaysia. Makanya saya kaget juga, setengah. Balik kampung baru berapa orang. Haleluya, tak seperti tahun-tahun sebelum COVID. Wah, memang terasa kalau yang balik kampung itu terasa di ibadah kita. Tapi bukan itulah yang menjadi halangan kita mencari Tuhan. Amin. Sedikitkah, banyakkah, yang penting hati. Ya, amin. Dan sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama katakan kiri kananmu, terima kasih buat pelayanannya pada tanggal 24. Apapun bagian kita. Amin. Terima kasih untuk kerjasamanya, ya dari segi dana, daya, ya kehadiran, saudara, ya luar biasa. Sebab ternyata waktu itu saya tanya siapa ya waktu itu ya. Oh Anita, aku bilang, emang cuma FCC yang merayakan Natal sekarang ya? Iya Bu, ada satu gereja tapi malah gereja itu orangnya datang di sini pula. Aku ketawa, macam itu ya. Jadi luar biasa saudara, Tuhan itu baik walaupun ya banyak orang mungkin gelisah, resah karena khotbahnya lama. Tapi sebenarnya itu kalau saudara perhatikan betul-betul dengar baik-baik, itu baru betul Christmas kita saudara. Itu baru, karena selama ini image kita Natal, merayakan Natal ada sedikit tanda petik, ada partinya sih kita tahu ya, ada perayaan yang lebih saudara. Tapi sebenarnya inti dari Christmas adalah bagaimana kita mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Firman Tuhan itu dalam sekali saudara. Saya tidak akan ulangi lagi karena saya percaya kita semua pada waktu itu telah benar-benar mengikuti. Amin. Cuman saja mungkin karena betul-betul malam kudus, kita buatnya malam, betul-betul malam saudara. Ya, tapi saya tengok orang pun masih antusias sampai akhir. Satu yang mereka ada yang bilang saya, tadi cakap ada door prize. Sampai membuat di atas. Tapi apapun tidak ada yang marah. Kalau ada yang marah mari berhadapan dengan Tuhan saja kamu ya. Tapi saya happy saudara. Satu, memang sudah lama antara Pastor Luke dan Pastor Erwin tidak pernah jumpa. Itu sudah lebih dari 10 tahun sudah. Sejak dua-dua tidak lagi mengembalakan di FCC Pusat saudara. Jauh sebelum ada Pastor Joffrey. Ya, jadi waktu ditanya tentang kehadiran mereka, wah Bapak bilang ini memang tak boleh, mesti hadir. Dua-dua pun bilang iya datang. Dan memang luar biasa saudara, ada terjadi bagaimana sebenarnya kita reuni bagaimana FCC yang awal mulanya bermula saudara. Walaupun jemaatnya sudah beda orang. Yang masih lama ini yang bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang lama masih mengalami memori bersama mereka. Tapi mereka sendiri terkagum-kagum. Satu yang Pastor Luke bilang waktu itu ya. Wah, saya tak sangka FCC bahasa boleh seperti ini. Nah, itu kan siapa? Tuhan, ya Tuhan yang buat kita bisa ada sampai hari ini, amin. Jadi bukan sebagai suatu kesombongan tetapi suatu kebanggaan bahwa itu yang Pastor Erwin kata, saya bersyukur semua jemaat FCC yang dulu yang lama masih bertahan sampai sekarang. Jadi bilang kiri kananmu, kesetiaanmu itu bisa dibilang teruji, amin. Kesetiaanmu itu teruji saudara. Karena kita melewati berbagai gelombang
pancaroba dalam gereja, dalam kepemimpinan pastor kita, pastoral kita, tapi kita masih tetap bertahan sampai hari ini. Amin. Bahkan saudara majunya apa? Banyak orang-orang baru yang tetap setia di FCC. Amin. Haleluya. Dulu kan kalau kita image pertama, dulu saya ada di FCC adalah semua orang Batak. Betul saudara, semua orang Batak. Orang Manado hanya berapa saja, 1 family, 2 family. Ya, Jawa sedikit saudara. Memang mayoritas orang Batak saudara. Tapi sekarang suku bangsa ada. Sampai saya pun bilang ya, termasuk Toke Tika ini ya, Jenitan, saya bilang, dia kan Mandarin, kamu bawalah ke ibadah bahasa Mandarin supaya lebih paham. Tapi waktu saya tanya dia bilang, saya suka di sini, itu Jenitan cakap. Saudara, jadi kita punya visi ke depan FCC adalah bagi segala suku, kaum dan itu satu di Kuala Lumpur. Di Seremban itu suaminya Maesan yang sudah meninggal saudara. Dia kan India. Saya bilang sama Ibu Asia, kalian bawalah dia di kebaktian Tamil. Tapi dia bilang, no, saya mau di sini. Sampai dia dipanggil Tuhan tetap di FCC. Jadi saya itu juga membuka minda saya, pikiran saya. Oh berarti ada satu masa di mana saat ini kita bukan lagi harus bilang Indonesia. No, open kepada segala suku bangsa. Selanjutnya saudara nanti lihat 2025 ada orang-orang lain lagi yang Tuhan bawa. Mereka yang mungkin tidak pasti berbahasa seperti kita tapi mereka enjoy di dalam ibadahmu. Ini waktunya. Bilang kiri kananmu, ini waktunya. Maka jemaat FCC harus kuat. Ya seperti tema kita keluarga yang apa saudara? Lukas 2 ya. Yang teguh, kuat, dan sepakat. Sejahtera ya. Sepakat, kuat, dan sejahtera. Amin. Lukas pasal 2. Nah harus itu saudara. Kita harus, kalau di mana ada kesepakatan, ada kesatuan hati, di situ ada mujizat terjadi. Amin. Sebelum saya lupa, nanti kita pergantian tahun, hari apa itu ya? Hari Selasa. Kita ibadah tutup tahun di sini, sambut tahun baru jam 9 malam mulai ya. Jadi siapa yang tidak ada acara family, marilah bersama-sama di tempat ini. Lalu mungkin selanjutnya terserah Tika karena Sister Jenitan mau terus push Bapak, saya mau dibaptis. Jadi mungkin tanggal 1 itu terserah, kita ke PD terserah awal-awal. Jadi memulai tahun baru dengan sesuatu yang baru. Amin. Bilang kiri kananmu, ada harapan di tahun 2025. Amin. Mari kita lihat di Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Ini sebenarnya cerita setelah kelahiran Yesus ya. Setelah gembala-gembala mendengar berita kabar baik, kabar kesukaan tentang kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa saya bawa ini? Karena di sini sebenarnya kita harus punya satu tekad menutup tahun 2024 dengan sikap seperti ada satu orang di ayat ini, di pembacaan kita ini. Lalu memasuki tahun 2025 juga dengan tekad seperti ini ya. Karena belum tentu tahun depan kita bisa merayakan Natal lagi bersama. Ada yang mungkin lebih dulu, tapi saya berdoa kita semua masih menyambut Christmas tahun hadapan lagi. Tapi kita tidak tahu hidup mati itu di tangan Tuhan. Ini yang menjadi beban saya. Adakah kita seperti pribadi satu ini? Ya, di dalam seluruh cerita tentang kelahiran Yesus, ini jarang diungkapkan pribadi ini. Tapi di cerita ini di Lukas, pribadi ini ditampilkan. Siapakah dia? Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Tapi sebenarnya kita harus membacanya mulai dari 21 sampai 32. Mari kita baca Lukas 2,
29 sampai 32. Sama-sama 2, 3. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Masih pada bingung kan ayat-ayat ini? Nah, kita melihat ini perkataan dari seorang pribadi namanya Simeon. Ya, nanti kita lihat siapa Simeon. Simeon itu seorang yang takut Tuhan, seorang yang rajin beribadah, yang juga melakukan tugasnya di bait Allah. Nanti kita lihat apa sih yang dilakukan Simeon kepada bayi Yesus. Jadi ketika Yesus bayi diantar orang tuanya ke gereja, itu kalau boleh kita bilang hari ini kalau orang Batak bilang ese-ese itu harus dibawa ke gereja dulu kan. Ya, kalau orang Cina full moon 1 bulan baby ya. Nah, orang Kristen dibawa ke gereja. Kalau orang Manado bayi 1 bulan sudah bawa ke gereja. Didoakan. Nah, seperti itu juga lah tata ibadah, tata aturan ajaran agama Yahudi ya. Dan itu dilakukan dengan taat dan setia oleh semua orang Yahudi, termasuk orang tua dalam petik jasmaninya Yesus. Amin, bayi Yesus. Nah, kita lihat ya. Ini adalah doa dari Simeon ya. Seorang yang sangat dekat, bergaul karib, tinggal dekat dengan Tuhan ya, Saudara. Dia setiap saat selalu menantikan Tuhan. Ya, jadi dia sudah dengar nubuat tentang kelahiran Yesus itu, ya. Tetapi ini yang betul jadi macam, apakah kita juga punya hati seperti Simeon ini? Ayat 20 berapa tadi? Ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai. Pergi di sini artinya apa? Bukan meninggalkan gereja, pelayanannya. Pergi di sini artinya dipanggil Tuhan. Tapi apa yang membuat dia rela, siap untuk dipanggil Tuhan? Sebab katanya, karena aku telah berjumpa dengan Yesus, ya. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari dia, telah bertemu mata dengan mata jasmani, dia melihat Yesus yang dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya. Nah, ternyata inilah yang menjadi harapan dan doa Simeon. Sekarang kita lihat dulu siapa Simeon ini. Di ayat 21, Saudara lihat naik ke atas. Ya, ayat 25, 26. Itulah siapa kasih Simeon ini, ya. Dan mengapa ia begitu teruja, begitu semangat sekali saat berjumpa dengan Yesus. Kita lihat, Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, ayat 5, ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 1, Simeon seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Nah, siapakah Simeon? Ya, yang mendapatkan nubuatan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Ya, di sini dijelaskan Mesias. Yesus Mesias. Mesias artinya apa? Dia yang diurapi. Amin. Jadi saudara paham sekarang kalau bilang Mesias siapa itu? Oh, dia yang siapa yang diurapi? Yesus.
Siapa yang diurapi? Yesus yang dipilih untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan di dalam dunia ini. Amin. Nah itu Simeon. Itu sudah keempat. Kelima kita lihat naik ke ayat 21. Simeon itu di bait Allah ngapain? Apa kerjanya di bait Allah? Karena dialah yang akan melakukan pelayanan pengurapan kepada Yesus. Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Siapa? 1 minggu sudah Yesus, maka dia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kita ingat nubuatan dari malaikat Gabriel kepada Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan bayi yang kudus yang disebut Immanuel. Baru di sini dijelaskan nama itu disebut jelas Yesus. Amin. Jadi ini yang dilakukan oleh Simeon. Dia yang akan melakukan pelayanan sunat itu kepada Yesus. Tapi sebelum acara penyunatan, bukan seperti yang kita tahu penyunatan seperti itu. Mereka harus apa saudara? Dan ini yang dilakukan. Jadi di dalam ajaran agama Yahudi, ini yang harus dilakukan sebelum Yesus disunat. Satu, diserahkan dulu kepada Tuhan. Penyerahan. Itulah yang dilakukan oleh orang Kristen. Anak kecil yang dibawa ke gereja diserahkan. Bukan dibaptis. Baptis itu punya pemahaman dia sudah memahami firman Tuhan. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan ketika dia memahami firman Tuhan. Jadi kalau anak kecil diserahkan. Enggak boleh dibilang dibaptis. Amin. Kita tidak menyalahi ajaran atau dogma gereja-gereja lain. Tak boleh saudara. Jangan menjadi pengadil ya. Tetapi yang diajarkan sebenarnya begitu, diserahkan. Karena dia belum mengerti apa-apa. Kedua, Simeon harus mempersembahkan apa? Ayat 24. Untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung. Nah, jadi Simeon ini di dalam bait Allah dia juga disebut seorang imam yang melakukan segala sesuatu untuk menolong umat Israel ya. Satu, dalam mereka mengakui dosanya mereka. Ini kan yang diajarkan kalau kita baca bait Allah ya. Segala kegiatan dalam bait Allah, imam itu mewakili umat Israel yang datang ke bait Allah mengaku dosa, mereka bawa dengan segala macam binatang-binatang ini sebagai tanda pengampunan dosa, dan itu harus dilakukan oleh imam, bukan orang Israel. Kenapa kita sekarang datang ke gereja bebas memuji Tuhan, mengaku dosa? Karena Tuhan telah putuskan itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Ketika Yesus sudah disalibkan, maka apa terjadi? Tabir di bait Allah itu terbelah dua, yang memisahkan ruang suci dan ruang maha kudus. Itu ada tabir, dan ketika Yesus telah disalibkan, gelap gulita meliputi seluruh Yerusalem, Israel, lalu tabir itu terbelah dua. Itulah artinya tidak ada lagi kita perlu mencari pastor, pendeta, mengaku dosa. Sekarang tabir itu dipecahkan supaya kita langsung datang kepada Tuhan, kita yang mau mengaku dosa, dan itu yang kita lakukan. Amin. Tapi masih banyak lagi orang Yahudi sampai hari ini mereka masih selalu pergi ke tembok ratapan untuk berdoa menanti Mesias itu datang. Kasihan ya.
Ya, mereka masih menantikan yang seperti dikatakan oleh Simeon ini, ya. Menantikan penghiburan bagi Israel, ayat 25. Ia seorang benar dan saleh menantikan penghiburan bagi orang Israel. Mereka selalu ke tembok ratapan itu menangis, Mesias datanglah, Mesias datanglah. Sementara kita selalu merayakan Yesus telah bangkit, mati bangkit setiap Paskah. Amin. Masihkah ada orang Yahudi? Masih sampai hari ini. Walaupun saya belum ke sana, masih saudara. Apakah sudah banyak orang Yahudi yang percaya Tuhan seperti kita? Banyak. Tapi masih banyak lagi Yahudi-Yahudi Ortodoks yang masih berdoa di tembok ratapan. Amin, saudara. Jadi itulah Simeon, seorang nabi, imam di bait Allah yang melakukan apa? Penyerahan Yesus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya kita gereja juga harus buat, saudara. Memasuki tahun baru di FCC sudah lama tidak ada penyerahan anak. Ya kan? Sebab yang muda-muda belum menemukan pasangan hidup masalahnya. Yang bapak-bapak ini rambut putih pun sudah menantikan kan. Ya berdoalah supaya 2025 adalah kita lagu teng 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 teng. Entah siapa tapi kita berdoalah 2025 adalah sesuatu untuk FCC. Supaya ada terjadi penyerahan anak. Tahun lalu masih 3 ya, 2. Ya karena Laura dengan Lois ya tahun lalu. Nah, tahun depan kalau bolehlah ya, tak payah dulu banyak-banyak lah 1 kah, tapi adalah itu ya. Karena rindu juga saudara, saya saja rindu apalagi yang sudah rambut putih. Saya masih cat-cat soalnya. Amin saudara, Simeon seorang imam. Nah jadi dia melakukan dan ketika saya baca ayat ini saudara, betapa satu kerinduan yang besar bagi yang namanya Imam Simeon ini. Ternanti-nantikan seorang yang diurapi, Mesias, yang memberikan apa? Penghiburan bagi umat Israel. Suatu pribadi yang luar biasa saudara. Nah kenapa saya bangkitkan ini? Supaya kita belajar dari dia, dari Simeon ini. Menanti-nantikan Tuhan sambil orang Melayu bilang mengkemaskinikan iman. Jadi mari kita mengakhiri tahun 2024 dengan satu keyakinan, saya mau lebih baik lagi hidup saya, rohani saya, iman saya di tahun akan datang ya. Yang cuma nyanyi lagu yang Pak Thomas nyanyikan hari 24 itu ya. Nah di tahun yang baru Tuhan, jangan cuma itu saudara, tapi ada satu doa sama seperti Simeon ini ya. Menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan sambil membenahi iman kita. Kalau iman kita benar, maka karakter sifat kita selaras saudara, seiring dan sejalan, dan orang melihat hidupmu, mereka diberkati. Tanpa banyak bicara, orang tahu bahwa kita orang yang takut akan Tuhan. Simeon punya itu. Semalam saya baca-baca ini dan saya bilang, luar biasa ini pribadi satu ini. Ya, seandainya semua umat Tuhan di muka dunia ini punya hati seperti dia, betapa bergembiranya Bapa kita di surga Yesus. Amin. Jadi bilang kiri kananmu, saya berdoa kamu juga jadi seorang pribadi seperti Simeon. Amin. Ya, jadi Simeon yang bertugas menyerahkan Yesus ya, dan dia mempersembahkan korban ya. Ia itu semua ada di ayat 22, 24, ayat 28. Ayat 28, ia menyambut Yesus dan menatangnya. Makanya kalau penyerahan anak kan pendeta ambil dari tangan orang tua, menatang itu taruh begini. Menatang. Angkat, serahkan.
Itu artinya menatang. Ia menyambut menatang. Ya. Itu tanda bahwa Bapa, ini anak diserahkan, jadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Dan ini dilakukan dengan penuh rasa syukur Simeon di hadapan Tuhan. Sampai dia berkata, sekarang Tuhan kalau Engkau mau panggil aku sudah siap. Karena saya sudah berjumpa dengan Juru Selamat. Ambillah ya. Hari ini masih banyak kita di sini muka-muka yang bilang, jangan ambil dulu, aku belum lihat cucuku kayak apa. Jangan ambil dulu, anakku belum kawin. Masih banyak saudara. Kalau Simeon enggak, dia enggak kira dia punya cucu kah, anak sudah kawin, dia sudah bilang siap Tuhan. Dan saya lihat hari-hari ini menjelang Christmas ya, di mana-mana itu saya lihatnya di Indonesia saudara, karena kenapa? Keluar di Facebook lah orang posting, menjelang Natal ada yang meninggal tanggal 25, 24, 27, ada tua, ada muda, ada anak-anak. Saya bilang begitu mudahnya mereka. Tapi apakah mereka seperti Simeon ini yang punya hati rindu akan Tuhan, melihat penyelamatan yang datang dari Tuhan. Jadi saya mengajak kita punya merubah cara berpikir kita. Marilah kita seperti Simeon, ya. Bilakah waktu itu Tuhan panggil kita, tapi kita telah betul-betul mempersiapkan diri kita sampai saat itu tiba. Sampai Simeon bilang, saya sudah siap untuk Engkau panggil Tuhan, ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan dari, jadi hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Amin saudara. Dan ini persiapan kita memasuki tahun 2025. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun hadapan, tapi orang yang setia, sabar, berjalan, tinggal di dalam Tuhan, dia seperti Simeon. Tetap melakukan bagiannya di dalam pekerjaan Tuhan, tetap menjadi orang yang memimpin keluarganya dengan baik, saudara. Tetap tinggal di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena itulah Simeon melihat Yesus, ia puas. Setelah dia melihat bayi Yesus di bawah orang tua, puas. Dia juga melakukan pelayanan kepada bayi Yesus, dia puas. Maka dia bilang, kalau sekarang Tuhan ambil pun saya siap. Betapa senangnya saudara. Ternyata kesederhanaan iman seorang Simeon dibuktikan ketika dia melihat Yesus, dia menjadi puas. Amin. Kalau kita mungkin tidak lagi mengalami cara seperti Simeon berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus yang kita sembah ada di surga mulia, saudara. Menyediakan tempat bagi kita. Tapi cara kita adalah seperti kata Yesus kepada murid-muridnya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kita belum melihat langsung Yesus dengan mata telanjang kita. Tapi kita tetap percaya dia ada di dalam hati kita. Nah, ini yang tidak boleh ditukar dengan apapun, digantikan dengan apapun. Selagi kita masih yakin Yesus ada di dalam hidup kita, selagi itulah kita tetap percaya. Nah, kesetiaan itu. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Itu yang dikatakan puas, ya, plong, lega. Itu yang dialami oleh Simeon. Aku lega, aku sudah puas, aku sudah aku sudah siap kalau Tuhan ambil saya tiba-tiba. Nah, mari kita punya hati seperti Simeon ini. Tidak mudah saudara menata hati, menata hidup sesuai dengan apa yang Simeon alami. Enggak mudah, apalagi kita menghadapi keluarga yang banyak persoalan, banyak masalah, banyak perselisihan, ya. Malah menjelang kedatangan Tuhan semakin banyak orang yang percaya Tuhan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hanya karena masalah-masalah keluarga, hubungan darah hilang, ya.
tidak saling tidak saling menegur, kan ngeri. Tapi kita selalu berdoa di Natal ini biar terjadi perdamaian. Itu doa saya. Walaupun kita mungkin tidak pulang kampung masa Christmas, tapi semua gadget kita hari ini bisa langsung. Ya, yang kamu tidak pernah sapa-sapalah saudara. Sebab kamu adalah pembawa terang katanya. Ya, terang kepada mereka atau keluarga, teman, sahabat kita yang masih tinggal dalam kegelapan. Apa? Sakit hati, benci, amarah, dendam. Amin. Kita yang telah mengalami keselamatan dari Tuhan, bagikanlah itu kepada mereka. Karena itu tugas kita. Nah, itu yang ada pada diri Simeon. Dia tidak menyimpan, dia tidak menumpuk setiap apapun yang tidak berkenan. Jadi dalam diri Simeon, roh jiwa tubuhnya benar-benar telah murni, bersih saudara. Tidak menyimpan, tidak dendam, tidak akar pahit. Ya. Itu yang saya bilang, iman itu identik dengan karakter sikap kita. Kalau imanmu benar di hadapan Tuhan, karaktermu juga menjadi berkat kepada sesama orang. Sebaliknya, jika hubunganmu dengan Tuhan tidak baik, maka terlihat dari karakter. Karakter itu gambaran daripada imanmu terhadap Tuhan. Amin. Itu mencakup semua aspek. Baik itu dalam cara kita mengelola keuangan, memberi persembahan kepada Tuhan, memberi bantuan kepada orang lain. Itu semua saudara. Jadi iman itu bukan hanya karena kita percaya Tuhan, berharap pada, enggak. Itu semua terpancar daripada seluruh hidup kita. Amin. Haleluya. Cara berbicara, cara melayani orang, kasih, ya, mengasihi sesama. Nah, itu ada pada Simeon. Mari kita koreksi diri. Masih berapa hari lagi? 3 hari lagi sebelum kita sambut tahun baru. Saudara, persiapkan 3 hari ini dengan komitmen, aku mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun 2000. Semakin lebih baik dalam melayani Tuhan dan pekerjaan, semakin lebih baik lagi melayani sesama, apalagi keluarga sendiri. Amin saudara. Jadi dia sudah siap, puas. Dia berkata, ya hambamu ini, ya biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Ya, sebuah cerita yang simple tapi maknanya dalam. Kalau kita mau mengalami seperti Simeon, lakukanlah saudara, sebab dialah yang menjadi contoh bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Kita rindu, semua rindu bertemu Yesus. Tapi Tuhan bilang kan, ya dia mau bertemu dengan umatnya, dengan jemaatnya yang tidak bercacat celah. Artinya roh, jiwa, tubuhmu sudah suci, kudus, benar di mata Tuhan. Itu doa saya saudara. Setiap pagi saya berdoa Tuhan supaya jemaat Tuhan ya, mereka tidak menyia-nyiakan waktu, selalu dekat dengan Tuhan, bergaul, hidup bergaul karib. Itu kan yang kita baca dari nabi-nabi kita di perjanjian lama. Siapa? Nuh, Abraham, ya, Ishak, Yakub, mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bergaul karib, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau tidak ada masalah besar apapun yang menghalangi kamu beribadah, beribadahlah saudara. Selagi masih sehat. Saya masih ingat terakhir ya. Masih ingat terakhir itu Joe Marcus ya. Joe Marcus itu India dulu. Ya di mana di PJ di Kajang ya, di Kelang sana saudara. Dan waktu dia meninggal kami datang, tapi waktu saya dengar
bagaimana imannya sampai dia meninggal, saudara. Sampai katil dari hospital karena dia sudah tidak bisa berjalan lagi, pun datang ke gereja untuk beribadah. Dia pastor, tapi karena dia sudah kena kanker itu, dia masih datang kursi roda, lama-lama sudah bisa bangun, katil pun dibawa. Saya bilang, wow, luar biasa saudara. Itu yang namanya sampai Tuhan ambil pun dia masih tetap setia, enggak melayani lagi saudara. Paling dengan senyumnya, itu melayani juga saudara ya. Wah, saya dengar itu saya datang, luar biasa ini ya. Yang dulu sempat juga ibadah di FCC kan. Masa dia masih kerja sebagai wartawan koran apa dulu ya? Oh, koran Cina bukan utusan ya. Seorang yang ya itu juga karena Pastor Erwin ya. Amin. Jadi sampai katil hospital. Jadi macam mana paling belakang lah dia. Biasa dia paling depan, biasa dia yang melayani. Tapi karena keadaan kondisi tidak bisa bangun tapi dia mau. Wah saudara, adakah iman kita seperti itu? Makanya Tuhan selalu berkata, Yesus berkata, adakah iman di bumi ini? Bukan bumi yang kita tempati. Kita masihkah ada iman seperti Simeon di dalam hati kita? Jadi saya tutup dengan ini saudara. Maukah kita seperti Simeon? Selalu siap sedia menantikan Tuhan, hidup benar bergaul karib, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut. Sungguh-sungguh dengan sungut-sungut bedakan, sangat beda antara langit dan bumi saudara. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh bukan sungut-sungut. Jadi bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus mau kamu bersungguh-sungguh dengan dia, bukan masak sungut-sungut. Makanya nanti keluarga makan rasa hangus. Karena kita marah-marah. Tak boleh kau bikin kopi sendiri. Akhirnya saudara. Tapi sekarang yang cerewet bukan ibu-ibu lagi saudara. Habis saudara tegang sekali padahal kita sedikit ya. Jadi melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh bukan bersungut-sungut saudara ya. Apapun bagian kita. Sebenarnya saya jenis juga yang tidak tahan tapi saya belajar jip mulut karena wanita itu kalau sekali ngomong yang dia sudah tahan itu bisa terjadi perang dunia keberapa? Oh keempat Pak Pardi bilang, enggak 3 lagi biasanya kita perang dunia ketiga, ini keempat katanya, lama-lama kelima ini saudara. Ini perang Ukraine dengan mana? Rusia belum habis-habis saudara, sudah ada lagi perang. Israel memanglah tak akan selesai-selesai sampai keinginan orang-orang itu terjadi. Amin saudara. Saya berusaha karena sekali ngomong saudara, kita nggak tahu lagi itu manis didengar. Yang ada adalah murka terjadi. Karena perkataan kita, jadi ibu-ibu tolonglah ya, belajar selalu apa? Tuhan tolong mulut saya, Tuhan tolong percakapan saya. Amin. Kita ini yang ngomong ini ya enggak cuma dia sebenarnya, kita saja yang alim-alim. Amin. Jadi saudara, marilah kita sungguh-sungguh seperti Simeon. Supaya apapun yang menjadi kerinduan kita, karena gini saudara, warisan itu, legasi itu kita dari kita kepada anak dan cucu. Bagaimana mereka melihat kita kalau kita tidak menjadi contoh yang baik? Masih ada kesempatan. Sekalipun kita sudah rambut putih, masih ada kesempatan anak itu akan berkata, aku bersyukur aku ada di keluarga yang takut Tuhan. Amin. Maukah kita seperti itu? Saya bersyukur saya walaupun saya kehilangan bapak saya masih saya muda, saya pun tak lihat waktu dia meninggal karena saya di Bible School saudara. Tapi saya bersyukur saya punya legasi iman dari ibu saya sampai hari ini. Tahun depan 91 tahun, saya sudah bujuk-bujuk bapaknya Jos. Belum ada lampu merah saudara, lampu merah pula.
lampu hijau, merah terus saudara, kuning belum juga. Jangan macam-macam kau, jangan macam-macam kau, keluar itu jawabannya. 91 tahun loh saya bilang, saya mau bujuk. Ini kalau dapat lampu hijau memang saya 1 bulan lah, lantak lah kau. Balas dendam saudara. Tapi belum saudara, approve belum, belum diluluskan. No approve lagi. Aduh saudara, ini kalau last minute saudara, tiket mahal saudara. Ayo, sebenarnya saya pun kepengen habis Christmas saya pun macam Sertin saudara. Tapi lampu merah terus. Lampu hijau, lampu kuning pun tak ada, apalagi lampu. Ayo, biarlah mulut-mulut ibu-ibu lah yang berbicara kepada dia. Menolong saya. Ya karena 90 ya saya paham dulu COVID kan nggak boleh. Tahun-tahun lalu sebelum COVID saya masih setiap tahun pulang di waktu ulang tahun dia Christmas enggak. Ya saya sebenarnya rindu saudara. Dia dalam keadaan sehat lagi saudara, nggak ada luka-luka. Merayakan 91 tahun. Aduh, adakah saya boleh sampai ke situ? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi mari bilang kiri kanan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini. Ya, jadi jangan lupa hari Selasa tanggal 31 kita tutup tahun, sambut tahun di gereja jam 9 malam. Siapapun terbuka bawa ke gereja. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Seperti perkataan Simon. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Tahu enggak lagu itu? Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Oh ada. Saya capai. Bukan capai loh. Capek. Orang bahasa Indonesia. Saya capek berjalan dalam dunia. Capai itu menggapai. Capek ya. Saya ingin bertemu dengannya. Boleh kita dengan beat cepat baru kita bikin slow. Haleluya. Dah. Jangan tinggi. Turun lagi. Tinggi itu. Coba I. Saya itu F. Haleluya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu. Katakan kiri kananmu. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Lagi, saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Saudara rindu melihat Yesus? Cluenya dalam mimpi bolehlah ya lihat Yesus ya, membayangkan bagaimana Yesus memeluk kita ya. Biar itu suatu biar bahasa Inggris bilang biar mimpi itu menjadi kenyataan. Kenyataannya bila kita face to face dengan Tuhan. Sekarang Facebook dulu dalam mimpi. Ya, di Facebook banyak gambar Yesus. Di mimpi mula alami Yesus. Indah saudara akan mengubah hidup kita. Haleluya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu. Sekali lagi haleluya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya.
Saya capek berjalan dalam dunia yang mana saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Sekali lagi. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Dengan Yesus saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Mari angkat tanganmu, musik nyanyikan pujian ini. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, inilah kami umat-Mu, jemaat-Mu FCC yang ada di Kuala Lumpur, yang hadir saat ini. Tuhan, Engkau tahu hati kami yang rindu akan Engkau. Rindu bertemu dengan Engkau. Rindu mengalami Engkau Tuhan. Kami tahu di dalam dunia yang fana ini penuh dengan kegelapan dosa, penyesatan ini. Kami sadar kami tidak mampu menghadapinya tanpa Engkau Tuhan. Karena itu peganglah tangan kami Tuhan. Tuntunlah kami pada jalan-Mu. Lewat firman, lewat doa persekutuan kami dengan-Mu, ibadah kami. Sehingga kami semakin melekat dengan-Mu, mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Baik rumah tangga, keluarga kami, pekerjaan, sekolah, studi, anak-anak, masa depan mereka. Tuhan, kami tidak mau lepas daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan sedetik pun. Pandangan mata kami mengarah tertuju kepadamu. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau meninggalkan tahun 2024 dengan syukur daripadamu. Dan menyambut tahun 2025 dengan anugerah bahwa Tuhan menyertai setiap langkah perjalanan kami. Tuhan, ini kami umat-Mu. Lawatlah kami tua dan muda siapapun di tempat ini. Tolonglah kami Tuhan. Dan biar kami belajar daripada pribadi Simeon. Seorang yang takut Tuhan. Seorang yang diurapi Tuhan. Saleh, baik Tuhan. Yang terus setia taat melakukan tugasnya sebagai seorang imam di Bait Allah. Tolonglah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu. Kuatkan kami. Dimanapun kami berada, biarlah hidup kami selalu memuliakan-Mu. Biarlah kami selalu menjadi terang bagi sesama kami, mereka yang dalam kegelapan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini keluarga kami. Ini rumah tangga kami. Ini masa depan anak-anak kami. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman urapan-Mu Tuhan. Bahwa kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun 2025. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah bagi setiap kami. Engkau buka jalan dalam setiap bisnis, pekerjaan, dalam usaha kami. Engkau buka jalan dalam setiap
Oh Tuhan, pekerjaan kami apapun bentuknya. Engkau buka jalan dalam setiap studi anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Tahun 2025 bukan tahun yang suram bagi kami umat Tuhan. Tapi tahun keberkatan penuh dengan limpah. Tahun kemenangan, tahun kesembuhan, tahun pemulihan. Tahun kami menikmati kelimpahan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin pegang tangan temanmu kiri kanan. Pegang tangan kanan kiri kanan. Dengan Yesus saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengannya. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah menjadi perenungan kami siang dan malam. Sehingga apa saja yang kami buat, Engkau buat itu berhasil. Nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, mari kita akan memberi persembahan dan doa syafaat oleh Bapak Christine. Dan doa tutup oleh Bapak Parlin. Kalau di KL Bapak suruh laki-laki. Kalau di Seremban memang saya. Jadi ini dua persembahan lain ya. Hah? Oke, mari kita berdoa, kita serahkan doa kita kepada Tuhan. Bapak yang bertata di surga, kembali kami Tuhan kita syukur berterima kasih pada saat ini di atas kasih setiamu, di atas penyertamu di sepanjang ibadah kami. Kami kita syukur juga di atas kesehatan dan juga pekerjaan yang telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkat rohani dan berkat jasmani yang daripada Bapa. Kami kita syukur semua di atas segala kebaikan-Mu, di segala penyertamu dalam kami. Oleh itu Tuhan, hanya penyertamu yang kami harapkan di hari yang kami lalui Tuhan. Biarlah Tuhan menopang hidup kami satu persatu Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada masalah, kalau segala permasalahan dari hidup kami. Terima kasih Bapak di atas berkat-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan beri yang terlebih dahulu Tuhan telah berikan kepada kami. Itu sebagai keuangan kami Tuhan. Kami akan memberi pada saat ini Tuhan. Terimalah Bapa sebagai persembahan kami ini jadi harum yang wow di hadapan-Mu. Jadi dari membesarkan kerja-Mu di bumi Tuhan. Kami bisa syukur segala berkat-Mu dan karena kami memberi pada saat ini. Hanya dalam Yesus kami bisa syukur dan berdoa. Amin. Nanti dua sahabat itu bikin lagu satu itu yang tadi itu. Lagu apa yang tadi itu? Lagu satu bisa satu lagu. Oh, itu belum boleh. Terus juga sana lah.
masuk dalam dua syafaat kita, mari kita angkat suatu lagu Hai Dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi Hai Dunia. Hai Dunia. Dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami Tuhan mengucap syukur berterima kasih pada saat ini Tuhan, di mana kami rasakan kebaikan-Mu, di mana Kau hadir pada saat itu untuk memberikan kepada kami Tuhan sukacita dan sejahtera yang Bapa. Bapa, apalagi kami ucapkan selain daripada syukur dan terima kasih kami yang boleh kami sampaikan kepada Bapa. Kami rasakan penyertaan Bapa dalam hidup kami sepanjang tahun yang kami telah lewati Tuhan. Begitu juga Tuhan, di akhir-akhir tahun ini juga Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai hidup kami. Dan juga Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Bapa, kami ucap syukur segala penyertaan-Mu. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat saudara kami juga yang tak hadir pada hari ini. Mungkin ada masalah, karena kalau bermasalah mereka Bapa, kalau ada masalah yang sakit Tuhan sembuhkanlah Bapa daripada mereka. Biar dan hari Tuhan kami sama-sama lagi untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Begitu juga Tuhan saudara kami yang banyak kembali ke Indonesia Tuhan, yang mungkin lagi mau kembali lagi ke Indonesia, kiranya serahkanlah segala perjalanannya Tuhan, segala usahanya Tuhan, segala apa yang melakukannya Tuhan, hanya campur tangan dari Bapa untuk menyertai dunia masing-masing. Berikan kepada mereka sukacita dan sejahtera Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan kesukaan dalam hidupnya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan buat negara Malaysia ini Tuhan, yang mana Tuhan telah tempatkan kami di sini Tuhan. Itu ada rencana yang indah buat kami semua anak-anak yang dari Indonesia yang datang ke sini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hidup kami juga Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan di negara ini Tuhan, nama-Mu diagungkan. Dan juga Tuhan tak lupa kami menyerahkan negara Malaysia ini dengan kasih-Mu. Biarlah Kau Tuhan memberikan sukacita dan sejahtera. Jauhkanlah segala permasalahan dan jauhkanlah segala yang tak diingini Tuhan terjadi di negara ini Tuhan. Karena kami tinggal di negara ini Tuhan, hanya adalah karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami Tuhan menyerahkan Tuhan pimpin negara ini Tuhan, daripada yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya campur tangan Tuhan dalam hidupnya, memberikan kepada mereka kesehatan dan sejahtera untuk memimpin negara ini Tuhan dengan penuh damai sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai negara ini Tuhan, memberikan Tuhan kehidupan yang sempurna di negara ini, menjauhkan segala masalah-masalah, dan biarlah Tuhan menjadi negara yang aman dan damai. Tuhan, tak lupa juga kami Tuhan menyerahkan negara kami, negara Indonesia yang begitu besar dan begitu luas Tuhan, di mana juga Tuhan kami juga tak lama meninggalkan negara kami juga Tuhan. Tapi juga ada saudara-saudara kami juga yang di sana Tuhan, kiranya misalkan tentang kasih-Mu, apa permasalahan mereka Tuhan, biarlah Kau yang campur tangan, dan Kau ada yang masalah Tuhan, biarlah Kau masalah mereka Bapa. Dan tak lupa juga kami menyerahkan juga Tuhan pemimpin negara kami, negara Indonesia yang pemimpin yang baru itu Prabowo Tuhan. Kami menyerahkan hidupnya, kesehatan mereka Tuhan, biarlah dia Tuhan jadi manusia yang berguna Tuhan, yang memimpin negara Indonesia dengan penuh damai sukacita Tuhan.
percaya Engkau akan campur tangan dalam apa permasalahan yang terjadi di Indonesia Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang menyertai mereka. Berikan kepada mereka damai sejahtera. Berikan kepada mereka sukacita Tuhan. Karena kami percaya di tahun-tahun yang akan datang ini Tuhan, Engkau akan campur tangan dalam untuk menyelesaikan permasalahan di negara kami, negara Indonesia menjadi negara yang maju dan negara yang aman. Dan kami percaya juga Tuhan, di suatu hari nanti negara Indonesia akan penuh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahwa Engkaulah Tuhan yang harus disembah, Engkaulah Tuhan yang diagungkan Tuhan. Dan kami percaya kasih setiamu akan terjadi di negara kami, negara Indonesia, dengan penuh sukacita yang tunjukkan. Kami mengucap syukur di atas segala kebaikan-Mu. Oleh itu Tuhan, terimalah doa kami ini hanya ke dalam dan kasih penyerta-Mu kami serahkan hidup kami. Haleluya. Kami serahkan kepada-Mu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi katakan, kami naikkan syukur. Kami naik. Mari saudara dikasih itu kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa, pengasih dan penyayang bagi kami, yang mempersatukan kami dalam ibadah kami. Kami naikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan pemelihara, Tuhan penjaga, bahkan Tuhan penuntun untuk kami Tuhan, senantiasa di dalam pengharapan dan kekuatan daripada-Mu untuk melalui tahun 2024 Bapa, hingga kami melangkah 2025 Tuhan. Kami naikkan syukur hanya kepada Bapa yang menjaga, memelihara roh jiwa tubuh kami, yang memperkuatkan iman kami, bahkan pengharapan kami tertuju kepada Yesus, 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 Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat saat yang indah ini. Kami berdoa buat saudara kami, hamba-Mu khususnya Tuhan, dimanapun dia melayani, kasih Tuhan tetap melimpah bagi dia. Hikmat roh Allah yang hidup, yang datang dari surga, Bapa di surga, turun kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terpancar sinar kemuliaan bagi setiap orang yang dilayani, bahkan yang melihatnya. Begitu juga ibu, begitu juga saudara kami. Kami Tuhan diberkati oleh kuasa-Mu, diberkati oleh firman-Mu, diberkati oleh segala apa yang dilakukan oleh hamba-Mu selama kami ada di sini Tuhan. Hingga di penghujung tahun ini Bapak, berikan kami kesempatan untuk kami beribadah pada penghujung 31 ini Tuhan. Untuk sama-sama Tuhan melayani Engkau, memuji Engkau, bersyukur kepada-Mu bahwa Tuhan adalah jaminan bagi hidup kami untuk kami dapat melangkah pada tahun 2025 ini Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagi Allah Bapa kami yang hidup dan berkuasa bagi kami, yang menjadi penentu tujuan kepastian bagi setiap hidup kami Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi kami. Oleh saudara yang dipercaya kepada Tuhan, marilah kita sama naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, diwujudkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga.